A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Sahabat-sahabat kami sanui saya ucapkan ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Alhamdulillah sehat, Kang. Iya, amin. Sehat, bahagia ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi tauhid kita bagian yang ketiga ya, yaitu pernyataan tentang Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Pernyataan tentang Allah yang ada di dalam Al-Qur'an gitu. Nah, sebentar saya share dulu ayatnya. Ya, tidak telat. Sorry, kenapa ditutup tuh kan? Bentar Bapak Ibu. Salah pencet. Malah pencetnya tutup. Oke, muncul ya? Ya, udah ada Pak. Oke, udah muncul. Ya. Berbicara tentang Allah. Di dalam Al-Quran ternyata juga ada beberapa pernyataan tentang Allah tersebut. Nah, di dalam surat 22, surat Al-Hajj ya, kita lihat dulu. 22 ayat 3. Di sini dikatakan wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitonim marid. Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti syaiton yang jahat. Artinya kita boleh berdiskusi membicarakan tentang Allah dengan syarat apa Bu? Memiliki pengetahuan. Pakai ilmu. Nah, pakai ilmu. Ya, kalau nggak pakai ilmu nanti ngikutin syaiton gitu ya. Nah, di ayat 8 juga serupa, cuman lebih lengkap. Gitu. Pak Muji, halo, udah kangen dengan suaranya nih? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 22 Al-Hajj ayat 8. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang bercahaya. Ya, jadi kita boleh berbantah-bantah. Berbantah itu apa ya? Bahasanya diskusi lah. Nah, mujadalah itu kan artinya berdiskusi ya. Bantah-bantahan, nggak apa-apa. Dengan syarat apa? Ilmu pengetahuan, pakai ilmu, pakai petunjuk, wahyu, juga pakai kitab yang bercahaya. Gitu ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas pernyataan tentang Allah yang ada dalam Quran, juga kita perhatikan ayat ini dulu ya. Suratnya 2949. 2949. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Apa maksudnya? Ya, bahwa tempatnya ilmu atau turunnya ilmu itu di dalam sudur. Ya, bahwa tempatnya ilmu atau turunnya ilmu itu di dalam
sudur. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam sudur, fi sudur. Orang-orang yang diberi ilmu. Nah, kita akan mundur lagi ke belakang yang dulu sempat didiskusikan tentang fungsi otak ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita kan menyinggung tentang otak ya. Kalau masih ingat. Ya, kalau masih ingat. Nah, pada pembicaraan yang lalu tentang otak, bahwa ada yang disebut sebagai otak tengah, ya. Nah, otak tengah itu merupakan pusat saraf dalam lingkup kecil, kan. Nah, otak tengah adalah lanjutan dari formasi retikular dan merespon pendengaran, merespon penglihatan, dan juga merespon rasa-rasa yang lain gitu ya. Nah, otak tengah tampaknya kalau orang bilang ini lebih penting fungsinya pada hewan mamalia daripada manusia. Kenapa? Karena pada manusia yang lebih dominan digunakan adalah otak depan. Gitu ya, otak depannya. Nah, otak tengah adalah bagian terbesar pada otak. Nah, bagian yang paling utama di dalamnya adalah yang disebut sebagai korteks yang mengandung kurang lebih 10 miliar saraf dan terletak pada lapisan luar otak itu. Nah, otak tengah juga merupakan puncak fungsional otak yang merespon terhadap fungsi yang lebih rumit. Ya, misalnya seperti tindakan sengaja atau yang disebut sebagai kesadaran. Nah, adapun bagian penting otak depan adalah termasuk di dalamnya ada talamus, ada hipotalamus, dan juga ada yang namanya sistem limbik kan gitu. Nah, posisi sudur, karena ayatnya kita kan bicaranya sudur nih. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam sudur. Nah, pertanyaannya posisi sudur itu di mana? Kalau di bagian otak kita, itu yang penting yang ingin disampaikan. Nah, letak atau posisi sudur itu ada pada sistem limbik dan batang otak. Ya. Jadi sudur itu letaknya di sistem limbik juga batang otak. Nah, letak sistem limbik itu posisinya di antara pusat otak dan korteks. Ya. Nah, anatomi sistem limbik ini hampir seperti hipotalamus. Seperti hipotalamus sih anatominya. Nah, sistem limbik ini memungkinkan kita mengontrol insting atau yang disebut sebagai naluri. Nah, misalnya gini. Kita tidak serta-merta memukul seseorang yang tidak sengaja menginjak kaki kita kan, keinjak terus kita refleks kan, memukul dia gitu. Nah, sistem limbik itu terdiri dari 3 bagian utama yang disebut sebagai amigdala dan namanya septum ya, yang berfungsi mengontrol kemarahan, agresi, ketakutan, dan selainnya. Serta satu lagi namanya hipokampus gitu. Nah, yang penting dalam mereka memori baru. Jadi sudur ada kaitannya dengan rekam-rekam, Bu. Makanya sudur itu juga disebut sebagai kesadaran atau juga disebut sebagai pusat data gitu. Karena dia fungsinya merekam memori baru. Ya. Nah, misalnya kita lihat ayatnya 20 ayatnya 25. 20 25. Ya. Halo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkata Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Emang dadanya bisa melebar, Pak Muji? Dadanya tetap. Tetap.
Yang lebar apanya nih? Yang lapang. Berarti pemikiran untuk pusat pikirnya. Kapasitasnya. Oh iya, kapasitas pikirnya ya. Bukan kapasitas memorinya. Ya, karena hipokampus itu salah satu fungsi pentingnya adalah mereka memori baru. Ya, saya ulang. Jadi kan tadi posisi sudur itu ada di sistem limbik dan batang otak, gitu kan? Nah, sistem limbik ada 3 bagian, amigdala, septum, dan hipokampus. Nah, hipokampus itu adalah fungsi pentingnya merekam data atau memori baru. Sehingga Musa berkata sebagai kecerdasan, ya Tuhanku lapangkan untukku sudurku. Kenapa sudurnya harus lapang? Karena sudur berkaitan dengan memori. Kalau memorinya kecil atau sempit, ya dia tidak bisa menampung banyak memori. Akibatnya itu bisa menghambat kecerdasan. Itu betul nggak, Bu? Halo? Ya. Takut salah nih, takut salah. Makanya sudur itu kesadaran berkaitan dengan memori gitu. Kalau di handphone itu ya memorinya gitu. Giganya tambah gede. Nah, giganya tambah gede dari 1 giga jadi 16 giga, jadi 16 giga jadi 60 giga. Terus ada orang yang mungkin sudah sampai 1 tera katakanlah. Kan makin lapang tuh memorinya, makin banyak, pengetahuannya makin banyak gitu. Yang bisa diingat gitu. Nah, Musa berkata sebagai kecerdasan supaya sudurnya lapang. Jadi memorinya bertambah luas gitu. Makin besar gitu kapasitasnya gitu. Nah, coba dibaca lagi 7 ayat 2 dan 3. Apa akibatnya kalau sudurnya sempit? Ya tidak mudah atau tidak bisa lagi menerima informasi baru gitu. Lebih dia nolak gitu. 7, 2 dan 3. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Nah, kitab ini diturunkan tadi posisinya ke apa tadi? Sudur. Ke sudur kan? Betul nggak tadi? Ilmu Ya. itu kan diberikan kepada orang yang diberi ilmu. Ilmu itu ada di dalam sudur orang yang diberi ilmu. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Nah, karena informasi data itu turunnya ke sudur, disimpannya di sudur, maka jangan ada kesempitan di dalam sudurmu. Dada diartikannya. Karenanya gitu. Apa akibatnya kalau sudurnya sempit, memorinya udah penuh? Heng. Ya, jadi ngeheng, heng gitu ya. Udah kebanyakan memorinya. Iya, kalau istilah Pak Muji, aduh ngebul katanya, ngebul itu ngeheng nih. Iya, memorinya udah kepenuhan. Makanya jangan ada kesempitan ya, coba dilapangkan sudurnya gitu. Coba lanjut ayat 3-nya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Nah, supaya nggak ngeheng gimana? Supaya nggak ngebul. Mengikuti pemimpin-pemimpin. Nah, ikuti saja. Biar ngalir aja ngalir. Kalau terlalu di ini, tambah pusing nanti. Ikuti aja, ikut apa? Ya biar ngalir aja lah, kayak air gitu ya, ngalir aja. Jangan memaksa diri untuk apa namanya? Menguasai gitu.
Jangan memaksa diri untuk bisa menguasainya, biar ngalir saja. Ikuti aja gitu. Alirannya lah, ikuti alirannya gitu. Itu satu ya, bahwa apa tadi? Tempatnya ilmu adalah di dalam sudur. Makanya sudurnya haruslah lapang. Nah, supaya nggak sempit, ikuti saja biar mengalir gitu. Jangan memaksa diri untuk bisa menguasainya. Makin memaksa ya makin pusing nanti. Halo, gitu Bu Juli? Terus tambah bingung. Iya, ngalir aja dulu kan belum kelar. Oke, yang kedua ya, yang kedua. Bahwa orang-orang yang berakal, bahwa orang berakal dan orang-orang yang mengerti itu karena berilmu. Ya, saya ulangi. Orang berakal dan orang itu paham karena berilmu atau karena diberi ilmu. Nah, dengan ilmu orang menjadi paham. Setelah paham dia bisa berakal. Ya, kita lihat ayatnya 29:43. Surat 29 Al-Ankabut ayat 43. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ya. Wama yaqiluha, dan tiada yang memahaminya, tiada yang berakal. Yaqilu itu kan berakal ya. Tidak dan tidaklah memahaminya dan tidaklah berakal kecuali orang yang berilmu. Nah, ilmu tadi di mana tempatnya? Di sudur. Di dalam sudur. Karena fungsi sudur salah satunya adalah menyimpan memori pengetahuan. Nah, setelah ilmunya terkumpul ya, tersimpan di dalam sudur, nah maka dia akan bisa memahami sesuatu. Jadi kita memahami sesuatu, memahaminya digunakan kata yakilu ya. Yakilu itu berarti menyimpulkan. Kalau kita terjemahkan, dan tiada yang mampu membuat kesimpulan dan tiada yang mampu menyimpulkan sesuatu atau memahami sesuatu kecuali dia berilmu. Ya, kalau nggak berilmu, mau membuat kesimpulan apa kan gitu ya? Tidak ada kesimpulan apa. Bisa menganalisa. Nggak bisa. Nah, pertanyaannya, kalau memori ilmunya di dalam sudur, memahaminya pakai apa gitu? Ayo, Pak. Memahaminya pakai akal ya. Iya, memahami itu kan berakal. Yeah. Kan posisi ilmunya di sudur. Sudur berarti kan menyimpan data doang kan? Sudur menyimpan data ilmunya. Nah, data pengetahuan yang ada di dalam sudur kan harus dipahami. Dipahami itu berarti kan diambil sebuah kesimpulan. Namanya berakal. Nah, berakal atau memahami atau mengerti sesuatu yang berupa ilmu tadi itu apa? Barangnya. Ayo. Mana ini kok ngilang kalau nggak ngobrol? Barangnya di otak, Pak. Ya barang tuh fungsinya gitu. Yang berfungsi untuk memahami sesuatu itu apa? Ya logika, Pak. Nah, coba lihat ayatnya ya. Lihat ayatnya. Kalau otak banyak itunya, Bu, banyak organnya. Banyak bagiannya kan, otak sebelah mana itu pertanyaannya. Bagian depan. Karena sudur juga kan bagian dari otak. Iya. Cerebellum itu ya. Nah, coba lihat 22 ya. Gini. 22:46. Tak kanan kah? 46. Enggak. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Tuh. Kulub, ini kulub ya. Hati yang di dalam sudur. Di dalam sudur ada kulub, ada kolbu. Kolbunya ya. Nah, berarti yang memahami isi sudur apa? Kolbi. Kolbu. Kolbu atau kulub. Kulub itu jamak ya. Karena mereka. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum kulubun. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka punya kulub, punya kolbu, yakiluna biha. Nah, dengan kolbu itu yakiluna biha, mereka berakal. Mereka dapat memahami. Jadi memahami menggunakan kulub. Kulub. Berarti fungsi akal di mana? Kulub. Di kulub. Kolbu. Di kolbu. Nah, kolbu secara ilmu pengetahuan itu apa? Secara ilmu pengetahuan. Nah, kulub atau kolbu itu adalah hormon ditambah plus ya, neurotransmitter. Halo? Neurotransmitter. Jadi neurotransmitter plus hormon gitu. Nah, ketika kita mendengar kata neurotransmitter, apa yang kebayang, Pak? Sel otak. Ya? Sel otak. Bahasanya apa? Bahasa sederhananya apa? Kelistrikan. Penghantar. Jadi apa namanya? Transmitter itu apa? Transmitter. Transmisi. Pengantar, pemancar ya. Atau Ya, sesuatu pemancar. yang berfungsi untuk mengirimkan pesan. Namanya transmitter. Bisa pemancar dan fungsinya mengirimkan pesan. Data. Nah, kalau neurologi kan ada istilah neurologi itu. Saraf. Cabang ilmu kedokteran yang menangani seputar saraf dan otak. Betul nggak, Pak? Yeah. Kalau neurologi kan itu kan cabang ilmu kedokteran yang menangani seputar saraf dan otak. Nah, jadi neurotransmitter itu apa? Ya, apa itu namanya? Senyawa neurokimia yang bertugas menyampaikan pesan antara satu sel saraf ke sel saraf target. Ada sel saraf target namanya. Nah, kalau diibaratkan si neurotransmitter ini sebagai kurir, Pak. Iya. Kurir atau signal messenger. Jadi pengirim sinyal gitu. Frekuensi. Signal messenger, Pak, pengirim sinyal gitu. Iya. Nah, sehingga si neurotransmitter ini memainkan peranan penting untuk mengatur kinerja sistem tubuh kita gitu. Seperti apa? Seperti jantung, alat pernapasan, pencernaan, siklus tidur, nafsu makan, gerakan otot, termasuk suasana hati. Nah, bicara tentang kolbu atau yang disebut dalam ilmu pengetahuannya sebagai neurotransmitter, ini tidak terlepas dari bicara tentang otak juga. Ya, karena kan posisinya di situ, kan? Nah, otak manusia sendiri diperkirakan terdiri dari berapa miliar neuron, Pak? Kemarin 18-nya
Berapa? Miliar. Miliar. Iya, miliarnya berapa? 1, 2, 10, 20? Kayaknya 18 miliar atau 25 miliar. 100. 100. Oh, 100 miliar neuron, Pak. 100 miliar sel saraf, bayangin. Banyak banget. Ya. Nah, miliaran sel-sel tersebut saling berkomunikasi satu dengan yang lain untuk bisa menghasilkan sebuah respon atau yang disebut sebagai tindakan fisik, Pak. Rumit nggak kira-kira, Pak? Gitu. Gimana tuh? Nah, bagaimana satu neuron dengan neuron lain berkomunikasi, Pak? Gimana caranya? koordinasinya. Nah, gimana satu neuron dengan neuron lain bisa berkomunikasi miliaran loh. Nah, Melalui disitulah, tadi, disitulah dibutuhkan yang namanya transmitter. transmitter. Tanpa itu, koslet, Pak. Apa tahu nggak koslet itu gimana maksudnya koslet tuh? Nggak connect antara otak dengan tangan, nggak connect antara otak dengan kaki. Gimana, Pak? Jadi apa? Kacau. Antara Iya. respon dengan impulsnya nggak connect. Nah, masalah berarti kan di situ. Jadi gini, kalau disederhanakan gini cara kerjanya kan. Satu neuron atau sel saraf terdiri dari badan sel. Ya, juga ada yang namanya ujung akson dan namanya dendrit gitu. Jadi satu neuron terdiri atau sel saraf lah, terdiri dari badan sel, ujung akson dengan dendrit namanya. Nah, antara si ujung neuron satu dengan yang lain terdapat namanya celah. Celah itu namanya sinaps. Sinaps ya. Sinaps. Sinaps apa sinaps bacanya? Sinaps. Sinapsis. Sinapsis namanya. Ya, dan itu bukan hanya listrik, tapi terjadi perubahan tata kimia dan tata listrik sekaligus antar neuron itu. Keren ya, Bu ya. Jadi mohon dikoreksi kalau salah ya, Bu ya. Ya, karena kebetulan pelajaran saya. Nah, gitu nanti ahlinya nanti ngejelasin detailnya ya. Nah, ini kita bicara pakai ayat dulu. Sama begini, Pak. Ya, umur yang dipakai itu tidak sampai 100 miliar. Iya. Einstein aja mungkin hanya 1/4 dari jumlah itu yang berfungsi. Yang berfungsi. Iya, jadi nggak semuanya 100 miliar. Adanya mungkin sebegitu lebih bahkan, tetapi yang orang yang pintar aja, orang yang pintar yang sangat pandai itu yang aktif neuronnya hanya sebagian kecil. Kalau kita barangkali 5%. Waduh, jadi masih banyak kalau yang kita nganggurnya dong. Hanya 5% dari jumlah yang ada. Iya. Sekelas Einstein berapa persen, Bu? Apa? Itu yang dipakainya dari 100 miliar neuron itu. Ya, cuma 5%. Kalau Einstein aja cuma 5%, apalagi cuma kita kali 3%. Kita berapa persen ya? Makin bodoh makin dikit. Kita berapa persen yang dipakai? 0,5 Pak, 0,5. 0,5. Itu kan ilmu faal tuh dulu udah dikasih tuh. Iya. Ahlinya, pakarnya ini Mbak Lola nih. Iya, makanya di sini beruntung banyak pakar. Kalau saya keliru kan bisa dilurusin gitu. Kalau saya ngomong kan bisa disentil sama Ibu. Bukan gitu, Bu. Ya. Enggak, saya bukan melintir, bukan. Saya cuma pengetahuan saya begitu saya tahu. Karena dulu saya juga kenapa di ilmu faal itu harus menguasai kimia. Karena itu ada pertukaran di celah itu untuk masuk rangsangan. Itu terjadi perubahan kimia dan tata listrik. Oh, di sinap itu ya, Bu ya? Di sinapsisnya. Sinapsis gitu ya. Ya, sinaps sebetulnya. Sinap atau sinapsis ya. Nah, jadi ketika satu neuron menerima berbagai informasi yang datang atau namanya mengolah atau menginterpretasikan si neurotransmitter yang terbungkus dalam celah sinap tadi itu kan keluar ya, Bu.
keluar untuk mengirimkan informasi tersebut ke neuron lainnya, gitu nggak, Bu? Halo? Iya, iya betul. Nah, Dan itu cepat sekali ya. iya itu kan cepat sekali, kayak gelombang suara kan nggak butuh waktu lama kan itu. Iya, itu lebih Nah, cepat lagi, Pak. lebih cepat lagi. Nah, pertanyaan berikut adalah bahan dasar pembentuk si neurotransmitter itu apa? Protein. Nah, makanya tadi betul butuh ilmu kimia kan? Oke. Nah, bahan dasar pembentukannya apa, Bu? Itu, Bu? Protein. Atau yang apa namanya? Asam amino ya. Iya, sama amino itu dari Nah, protein ya. Jadi butuh protein. daging. Berarti dalam menjalankan perannya si neurotransmitter itu punya pembagian tugas gitu kan. Dan apa namanya itu, sebagaimana yang kita tahu bahwa si neurotransmitter itu perannya sangat penting. Jika si neurotransmitter ini mengalami gangguan gitu, Bu. Ini apa akibatnya, Bu? Akibatnya apa ya? Secara perilaku gitu. Ya tergantung kepada mempersarafi apa dia. Kalau banyak bagiannya ya. Kalau pusat bicara yang terganggu, berarti ya nggak bisa ngomong, oh gitu ya. Atau nggak bisa mengerti omongan, nggak bisa mikir. Tergantung pada daerah mana yang terganggunya gitu ya. Iya. Oh, berarti reaksi terhadap pesan tidak sinkron. Tidak sinkron juga. Ya kan masalah tuh gitu. Ya, nah di dalam diri kita tuh kalau nggak salah kan ada 6 neurotransmitter utama kan. Ada apa tuh namanya? Adrenalin, ada asetilkolin, Asetilholin. ada dopamin, kemudian ada endorfin, dan ada juga apa namanya GABA itu ya. Apa GABA? Itu hormon, Pak. Itu hormonnya. Ya. Kalau serotonin juga hormon gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Ada tambahan dari Prof. Lola tentang ini? Tentang itu betul. Saya cuma ingatin aja. Oke. Nah, dalam bahasa Quran itu namanya kulub atau kolbu. Iya. Nah, dalam bahasa Qurannya, bahasa ilmiahnya itu tadi di neuro itu. Nah, kalau kita kembali ke ayat, kita lihat 67 ayatnya 26 ya. 67 ayatnya 26. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskannya. Apakah hanya tentang hari kiamat? Enggak, semua. Enggak lah. Sesungguhnya ilmu itu pada sisi Allah, gitu ya. Kul innama al ilmu indallah. Katakanlah sesungguhnya ilmu itu ada pada sisi Allah. Nah, ini poin yang ketiga ya. Apa tadi poin pertama? Bahwa tempatnya ilmu di dalam sudur, Yang memahami disebut sebagai kolbu. Ya. Nah, kolbu tadi udah diterangin berkaitan dengan neurotransmitter ya. Nah, berikutnya bahwa ilmu itu ada di sisi Allah. Nah, kita lihat ayat yang lain. 4623. 46 ayatnya 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan hanya pada sisi Allah, dan aku menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Iya, karena aku tidak tahu apa, dan aku tidak punya apa, karena aku bukan siapa-siapa. Aku hanya menyampaikan saja gitu. Aku hanya menyampaikan apa yang aku diutus. Ya.
apa yang aku diutus untuk menyampaikannya. Makanya bahasa para malaikatnya, aku tidak mengetahui apapun selain apa yang diajarkan gitu. Bahasa Qur'annya begitu. Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Ya, jadi Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang diajarkan. Artinya, ya kewajiban kita, saya juga termasuk hanya menyampaikan apa yang diajarkan. Selain itu tidak tahu. Bahasanya kamu orang bodoh, nggak tahu apa-apa sebetulnya gitu ya. Nah, karena ilmu itu ada di sisi Allah, maka jika kita mau mendapatkan ilmu harus mengenal Allah gitu. Karena ilmu ada pada sisi Allah. Berarti jika kita ingin diberi ilmu harus mengenal sang pemilik ilmu itu. Siapa? Allah itu sendiri. Nah, 42 ayat 11. Kita lihat. Masih terus? Boleh ganti. Ada Ibu siapa? Ini Bu Kori nggak datang ya? Healing katanya. Oh, healing. Nggak apa-apalah. Dibantu Ibu Kolbina. Lagi rehat? Apalagi di... Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. 42 ayat 11. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Apa ilmunya namanya ini, Bu? Ilmu apa ini namanya? Bu, kan kalau ingin diberi ilmu harus kenal dengan pemilik ilmu. Siapa pemilik ilmu? Allah. Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ini ilmu apa namanya, Pak Muji? Ma'rifatu. Iya, ma'rifat itu artinya mengenal Allah. Allah tidak serupa dengan apapun. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Oh, ilmu tauhidnya. Ilmu apa ini? Kosong. Ilmu kosong. Ilmu kosong atau bahasa Jawanya apa? Suwung. Suwung. Bahasa Sundanya ilmu langit. Ilmu ngalengit, Pak. Langit itu kan kosong. Tetapi isi. Kalau ngalengit kan hilang, Pak, artinya. Nah, ngalengit itu berarti hilang. Apa yang dihilangkan dalam diri kita? Ego. Jadi tidak ego gitu. Egonya tidak dikemukakan. Bahasa tadi, bahasa malaikat, Maha suci Engkau. Kami tidak mengetahui selain apa yang Engkau ajarkan. Nah, itu namanya ilmu ngalengit, Bu. Jadi menghilangkan ego kita, menghilangkan keberadaan kita. Yang ada hanya Dia gitu. Karena kenapa? Karena Dia tidak seperti tidak serupa dengan apapun. Nah, bahasa lainnya gitu, bahasa apalah namanya ya, yang dikenal di masyarakat kan tuh ngalengit atau menghilang atau suwung atau namanya apa tuh kosong gitu kan.
yang ngaleng itu menghilang, bukan ngilang tubuhnya, bukan, tapi dia menghilangkan egonya gitu, menurunkan ego dan memahami orang lain, termasuk kan gitu. Itu ilmunya ilmu rendah hati namanya, Bu. Oke. Ayat yang berikut kita lihat surat 2. Tadi ya udah ada ya, 232 tadi ya, udah dibaca. Subhanaka la ilma lana illa ma alam ana gitu ya. Maha suci Engkau, kami tidak mengetahui apapun melainkan apa yang Engkau ajarkan. Nah, kita akan bicara atau membahas beberapa pernyataan tentang Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, jika kita membacanya sekilas antara satu ayat dengan ayat lain yang menyatakan tentang Allah itu seperti kontradiktif, seperti bertentangan. Nah, untuk itu kita harus bisa memahami dengan benar supaya tidak terjadi salah paham kepada Allah. Ya, bagaimana supaya kita tidak salah dalam memahami Allah. Nah, kita lihat misalnya ya, kita lihat surat 48. Mana 48? 48 ayat 6. Pak, Masih saya atau ganti, Pak? masih satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 48 ayat 6. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Ya, ada orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Allah. Berarti salah dalam memahami atau mengenal Allah. Nah, supaya nggak salah gimana? Ya, maka harus dibaca keseluruhan ayat. Ini kan surat 48 ayat 6. Coba lihat dari ayat 1-nya ya. Nah, coba lihat dari ayat 1. Oke. 48 ayat 1, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Oke, ayat 2. Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Oke, lanjut. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak. Banyak. 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat 5-nya. Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Nah, berarti ketika kita benar dalam memahami Allah, tidak salah sangka kepada Allah atau tidak buruk sangka kepada Allah. Ini kan banyak keutamaannya. Nah, sebaliknya kalau kita tidak kenal Allah atau berburuk sangka kepada Allah atau salah paham tentang Allah, ya akibatnya juga seimbang. Ya, makanya kita penting untuk memahami ayat-ayat yang menyatakan tentang Allah. Gitu ya. Ibu Bapak ada komentar sampai sini? Halo Ibu Dewi, ada?
Lanjut? Oke, lanjut. Iya, Bu, biar nggak kelewat, Bu. Ada komentar Ibu tambahan? Belum. Belum, oke. Nah, jadi kita akan Yang lanjut. ada pertanyaan nanti aja, Pak. Oke, siap. Ya, kita lanjutkan. Kita akan melihat ayat-ayat yang isinya pernyataan tentang Allah ya. Nah, yang pertama ini ayat yang menyatakan tentang Allah, tadi udah dibaca sebetulnya, nggak apa-apa diulang ya. 42 ayat 11. Di surat 42 ayat 11 dikatakan laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia adalah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ini satu pernyataan kan? Satu pernyataan tentang Allah, bahwa Allah tidak seperti apa. Betul nggak? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Jadi kalau kita mau nyari umpamanya, nyari yang serupa, ketemu nggak? Nggak bakal ketemu. Enggak, karena Allah kan nggak bisa dipersonifikasikan. Nah, ini ayatnya. Dia tidak seperti apa-apa. Iya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Jadi Dia tidak bisa dipersonifikasikan, gitu bahasanya. Nah, coba lihat ayat yang lain, 16:74. 16:74. Boleh yang lain? Mana? Halo, Ibu Marianti mau baca? Pak Gatot? Ya, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ini diterjemahkannya mengadakan sekutu. Bukan sekutu sebetulnya. Kalau sekutu kan fala tusyriku. Fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kamu membuat bagi Allah perumpamaan. Perumpamaan itu amsal. Amsal itu perumpamaan, seperti gitu. Fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kamu membuat perumpamaan bagi Allah. Allah itu seperti titik-titik. Nah, jangan, nggak begitu, nggak bisa gitu. Kalau lihat ayat ini, kenapa tidak bisa membuat perumpamaan bagi Allah? Ya, bagaimana mau diumpamakan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia gitu. Dia tidak seperti apa-apa, maka jangan membuat bagi Allah sebuah amsal, misal gitu, atau perumpamaan. Oke, ini satu pernyataan. Nah, sehingga orang berkata tidak boleh. Kalau Allah itu tidak bisa dipersonifikasikan, betul Bu. Kalau lihat ayat ini tidak salah. Tetapi ketika kita baca ayat yang lain, misal ya, surat 3, bentar. 3 ayat 73 ya, 373. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk ialah petunjuk Allah, dan bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepada kamu, dan bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Kalau ada kata-kata di tangan Allah, oh berarti Allah punya tangan. Betul nggak Bu? Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah.
Bukan berbentuk tangan kali Pak, itu Nah, kuasanya dia nah, barangkali, kuasanya Allah. makanya itu makna yang lain. Bahasa Iya. Arabnya yadi itu tangan artinya. Nah, Iya. artinya gini, satu sisi digambarkan Allah tidak seperti apa-apa. Jangan buat bagi Allah sebuah umpama. Allah itu begini. Nah, tetapi ketika kita baca ayat lain ada kalimat ini, sesungguhnya karunia di tangan Allah. Sekilas, oh berarti Allah punya tangan ya. Nah, masalahnya pada Allah sendiri dong Pak. betul. Karunia itu di tangan, nah, di tangan Allah kan, di tangan Allah gitu. Nah, masalah nanti memaknai tangannya apa itu urusan yang berikutnya, Bu. Tetapi sekilas bagi orang awam ketika baca ayat ini apa yang kebayang, Bu? Kalau yang bacanya awam nih. Punya anggota tangan. Allah punya tangan. Nah, kan gitu ya. Tangan manusia, kayak tangan manusia. Nah, digambarkan gitu kan? Oh, berarti Allah punya tangan. Kita kan punya apa seperti tangan kita kan gitu nah. Itu kan pikiran yang sederhananya begitu. Sehingga orang membayangkan Allah punya tangan. Padahal tadi jangan membuat perumpamaan bagi Allah. Tapi ayat ini menyampaikan kalimat ini, Bu. Nah, dua ayat ini kan terlihat atau nampak seperti saling kontradiktif kan? Nah, satu sisi Allah tidak seperti apa-apa, jangan membuat personifikasi. Satu sisi digambarkan Allah punya tangan. Selain punya tangan, Allah juga punya wajah. Nah, coba lihat surat 2. Boleh Pak, boleh nggak tangan itu diartikan sebagai kekuasaan? Boleh. Karya juga bisa, bukannya nanti kalau itu. Boleh, nanti banyak arti. Yang mengatur, yang apa kan? Betul. Nah, makanya kalau hanya baca terjemah yang ayat ini, kan terjemahnya hanya tangan, Bu. Iya, Nah, diksinya gitu. yang salah. Nah, makanya nanti perlu ada semacam harus komprehensif membaca ayatnya, makanya, Bu. Supaya makanya tidak terjadi. Belajar sama Ustadz. Iya, supaya komprehensif, integral, tidak terjadi salah paham. Nah, contoh kedua nih, Allah punya tangan. Di sini ada disebut apa? Wajah Allah. Iya kan sepintas bagi orang awam yang namanya wajah kan ya wajah ini gitu. Allah punya wajah gitu. Wajahnya ganteng apa cantik apa gimana kan gitu. Dibayangin kan wajah, Bu ya. Betul nggak, Bu? Allah punya tangan. Tangannya kayak gimana ya? Kan ngebayangin tangan, Bu. Nah, kayak gitu. Nah, ini beberapa ayat yang kadang-kadang Allah punya betis gitu, Bu. Di ayat yang lain Allah punya betis gitu. Nah, ini kan seperti menggambarkan sesuatu kan, menggambarkan Allah kan gitu. Padahal tadi jangan membuat perumpamaan bagi Allah, sebuah umpama menggambarkan kan gitu. Nah, ini contohnya gitu kan. Nah, kemudian wajah Allah itu disebut atau dimaknai sebagai ridho Allah, sebagai apa namanya itu kan makna lain gitu. Tapi terjemahannya wajah gitu. Orang baca wajah Allah yang kebayang ya wajah lah gitu. Karena terjemahannya tangan, yang kebayang ya tangan lah gitu kan gitu, Bu. Makanya mesti dibuka arti wajah apa, arti ya tangan itu apa. Betul tadi bisa berarti kekuasaan. Kalau wajah Allah juga bisa bermakna keridhaan Allah. Ya. Kemanapun kau menghadap, di situ kita bisa mendapat keridhaan Allah, bisa kan gitu. Itu maknanya yang lain. Ini satu contoh. Contoh yang kedua. Contoh pertama, Allah tidak seperti apa-apa dan tidak boleh membuat perumpamaan bagi Allah. Tetapi di ayat yang lain digambarkan Allah punya tangan gitu ya. Allah punya wajah, gitu. Allah punya betis dan seterusnya. Ini contoh yang kedua ya. Ini contoh kedua nih. Dua pernyataan ini seperti kontradiktif. 6:103. Ya. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Dia tidak dapat dicapai
oleh penglihatan mata. Kalau dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, nggak kelihatan berarti ya. Iya. Kalau dia tidak kelihatan, berarti dia nampak apa tidak nih? Tidak. Oke. Secara mata. Secara mata. Iya, mata kita tidak bisa menjangkaunya. Berarti dia tidak nampak kan? Iya. Nah, kita baca ayat yang lain. Nah, kita baca ayat yang lainnya. Surat 57 ayat 3. Nih, 57. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kalau dia yang awal, kita udah ada belum? Belum. Nah, berarti kita tidak tahu kan? Ya, Tahu. Kalau dia yang akhir, kita masih ada nggak? udah nggak ada. Udah nggak ada. Ah, udah, kita nggak sanggup nih. Nggak sanggup melihat ke masa lalu, juga tidak sanggup melihat ke masa depan kan? Ya. Nah, tetapi di ayat ini ada wazohiru wal batinu. Dia yang zahir. Zohir itu apa artinya, Bu? Pak? Nggak tahu. Zohir itu nampak. Zohir dan batin gitu. Kalau batin di dalam nggak kelihatan. Nah, makanya ada ilmu batin, kebatinan. Itu kan ilmu di dalam, ilmu rahasia. Zohir itu nampak artinya, Bu. Dia yang zohir, nampak. Dan dia juga yang batin, tidak nampak. Nah, kalau nampak, kelihatan dong. Ya, nah dua ayat ini kan seperti apa? Kontradiksi. Yang tadi tidak bisa dijangkau, tapi dia zohir. Ya kalau zohir berarti nampak dong. Arti zohir itu nampak loh, Bu. Nah gitu ya. Contoh 2. Contoh 3. Ya, contoh 3. Kembali ke surat 2. 2:115. Ini yang tadi, Pak? Iya, dibaca ulang. Oh ya. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kemanapun menghadap, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ke barat daya, dan seterusnya. Di situ wajah Allah. Berarti Allah ada di semua penjuru. Di semua penjuru. Ya, Allah ada di semua penjuru. Kalau dalam bahasa anak-anaknya apa? Allah ada di mana? Di mana-mana gitu kan? Allah di mana? Ya ada di mana-mana. Terus dia bilang, oh Allah tuh banyak. Itu kan persepsi anak-anak kan? Di mana-mana bukan berarti banyak kan? Ke timur ada Allah, ke barat ada Allah, ke utara ada Allah. Berarti Allah di mana? Mana-mana. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Nah, kita lihat surat yang lain. Suratnya 112 ayat 1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah di mana-mana dengan Allah Esa bisa dipahami berbeda nggak, Pak? Bisa. Bisa. Kalau di mana-mana berarti Allah banyak. Ya. Kalau dialah Allah yang Maha Esa, Allah ya satu. Nah, ini kan mesti dipahami nih dua ayat-ayat tadi. Allah di mana-mana dengan Allah Esa, ini benang merahnya apa nih gitu. Harus ditemukan gitu. Nah, contoh keempat. Ya. Benang merahnya mana ini tadi? Ya. Ya kan ini lagi ngasih contoh dulu pernyataan Allah di dalam Quran. Nah, kalau kita lihat sepintas, bacanya sepintas, terjemahannya kan seperti kontradiksi kan gitu tadi gitu. Ya, betul. Tadi contohnya Allah tidak seperti apa-apa, tapi digambarkan punya tangan, kan kontradiksi. Allah apa tadi yang kedua? Allah itu tidak bisa dijangkau penglihatan
mata, tapi dia zohir, zohir tuh nampak. Ini gimana nih? Kalau nampak kan berarti zohir, lahir gitu. Nampak tuh kelihatan. Nah, yang ketiga contoh nih, Allah di mana-mana, tetapi Allah juga esa. Contoh lain yang keempat. Ini baru contoh, Pak, contoh. 754 ya. 754. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Coba kalimat ini. Dia bersemayam di atas arsy. Arsy itu salah satu artinya singgah sana. Atau arsy itu artinya bangunan, Pak. Dia bersemayam di arsy. Apa kesannya, Pak? Kesannya apa? Kesannya. Seperti duduk di atas duduk. arsy. Seperti Pak Gatot duduk di atas kursi. Maknanya untuk bisa duduk, Pak Gatot butuh apa? Kursi. Butuh kursi kan gitu. Asumsi sementaranya kan gitu kan? Ya. Allah bersemayam di arsy. Allah bersemayam di singgasana. Ya, berarti untuk bisa bersemayam, Allah memerlukan arsy, memerlukan kursi. Ada kata membutuhkan kursi itu. Kenapa? Karena dia bersemayam di arsy. Ada kesan Allah butuh tempat. Nah, gitu kan? Nah, ketika kita baca ayat yang lain, ini berbeda kalimatnya. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah bergantung atau Allah tempat bergantung? Allah tempat bergantung harusnya. Nah, segala sesuatu bergantung kepada Allah, gitu nggak? Ya. Maknanya Allah tidak bergantung kepada sesuatu, tetapi Allah lah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Seperti tadi, Allah membutuhkan arsy untuk bersemayam. Padahal Allah itulah tempat bergantung segala sesuatu. Allah tidak bergantung kepada sesuatu. Sebaliknya, segala sesuatu bergantung kepada Allah. Sama seperti gini. Dalang yang membutuhkan wayang atau wayang yang membutuhkan dalang, Bu? Wayang yang butuh dalang. Dalang yang butuh wayang apa wayang yang butuh dalang? Dua-dua. Apakah disebut dalang kalau dia tidak punya wayang? Bisa cerita kan? Ya? Nggak bisa Bisa dong. cerita tanpa wayang. Nggak bisa. Gimana dia disebut dalang? Wong dia nggak punya wayangnya. Nah, ada kesan apa? Saling Saling bergantung. Iya, dalang memerlukan wayang, betul nggak? Karena tidak disebut dalang kalau nggak ada wayang. Nah, wayang bergantung kepada dalang untuk bisa tampil bermain kan, bergerak. Dia nggak bisa gerak sendiri, dia membutuhkan dalang. Nah, seperti gitu, ya. Allah bersemayam di atas arsy, tapi Allah juga tempat bergantung segala sesuatu. Kalau kita lihat sama seperti kita, kita yang memerlukan Allah, apa Allah yang memerlukan kita, Pak? Kita yang Allah jelas. Kita yang memerlukan, kita memerlukan Allah. Kita membutuhkan Allah atau membutuhkan kita? Kita memerlukan Allah. Kita memerlukan Allah. Ya. Allah, apakah Allah butuh kita supaya dia disembah? Butuh. Apa, Pak? Gini, kan diciptakannya manusia untuk menyembahnya, kan itu contoh ayatnya ya. 51, 56. Ini kan lagi cerita saling ketergantungan kan? Iya. Seperti tadi. Coba baca dulu ayatnya lah.
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Supaya mereka menyembahku. Ada kesan apa? Kesannya, kesan nih, kesan. Kesan butuh disembah. Dia butuh disembah. Supaya dia disembah, maka dia menciptakan apa? Jin dan manusia. Supaya mereka menyembahku. Nah, kan sekilas nih kita memahami dengan pikiran yang sederhana. Oh, berarti Allah butuh manusia untuk menyembahnya. Padahal nih, baca ayat lain lagi contohnya. Ini baca ayat lain ya. 35, 15. Allah butuh kita enggak? Enggak, gitu. Nah, coba Hai lihat. manusia. Manusia. Hai manusia. Kamulah yang berkehendak kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Ya, jadi Allah butuh manusia enggak? Enggak, gitu. Enggak. Nah, terus kenapa dia menciptakan manusia supaya menyembahnya gitu? Ada kesan nih, kesan Allah butuh manusia supaya menyembahkan itu, butuh disembah. Ini kan ayatnya kalau digandengkan kan kontradiksi nih gitu loh. Apa maksudnya ya? Halo? Iya. Nah, berarti memahami Allah ini gampang-gampang susah. Gampangnya 2 kali lebih banyak, Pak. Ya, iya, gampang-gampang susah, bukan susah-susah gampang, Bu. Gampang-gampang tapi ada ininya, ada catatan gitu, Bu. Gampang dengan catatan gitu bahasanya, Bu. Ya. Bukan susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang, susahnya lebih banyak. Kalau ini gampang-gampang susah. Sebetulnya mudah, tapi ada catatan. Gitu, Bu. Asal jeli kitanya gitu. Gitu. Oke, kita lanjut. Ya. Itu kan beberapa contoh pernyataan tentang Allah yang sepintas kontradiksi ya. Oke. Nah, kita lanjut membaca ayat-ayat yang masih menyatakan tentang Allah ya. Kita lihat surah 4 126. 126. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Oke. Allah maha meliputi segala sesuatu. Kalau maha meliputi, ada nggak yang tidak diliputi dia? Nggak ada. Nggak ada. Dan dia meliputi segala sesuatu. Iya. Kalau segala sesuatu ada yang kelewat nggak, Bu? Nggak ada. Pasti nggak kelewat. Sesuatu itu mau kecil, mau besar, mau nampak, mau nggak nampak, gitu lah. Allah maha meliputi. Kalau Allah maha meliputi, ya, karena maha nih, berarti antara segala sesuatu, segala ya, dengan Allah jauh apa sangat dekat? Dekat. Sangat dekat karena dialah yang meliputi segala sesuatu. Dan ada di mana-mana kan? Tadi di mana-mana, dan dia meliputi segala sesuatu. Karena dia maha meliputi segala sesuatu, sehingga tidak ada jarak sebetulnya. Tidak ada jarak antara Allah dengan segala sesuatu selain Allah ya, dengan makhluknya, Bu. Karena meliputi. Ya, kalau digambarkan seperti ikan di air, Bu. Ikan di air atau ikan di lautan. Ya kan? Kemanapun dia pergi, si ikan tadi, Bu, diliputi apa? Air. Diliputi air, mau pergi kemana? Orang dalam air dia, kan itu. Nggak mungkin si ikan berpisah dengan air, Bu. Mau loncat kemana? Masih di lautan juga loncatnya, gitu. Tidak mungkin. Jadi gini, tidak mungkin bahwa kita jauh dari Allah. Mau jauh gimana? Wong dia meliputi, mau jauh pergi kemana, Bu? Boleh tanya, Pak Iit? Boleh, Bu. Kita boleh. kan di dalam itu tahu Tuhan tuh ada di mana-mana dan dekat dengan kita. Tetapi kalau kita jadi vertikal ya,
Tapi kalau kita bilang kita bermohon kepada Allah, seolah-olah dia lebih tinggi dari kita yang tidak sama dengan kita sama sekali. Itu dua hal itu kan seperti kontradiksi juga ya. Betul, Bu. Makanya gini, bukan posisi. Ada orang yang memposisikan dia dengan Tuhan seperti atasan dan bawahan, Bu, meminta namanya. Ada orang yang memposisikan dia dengan Tuhan seperti anak dengan bapak. Iya. Ada orang yang memposisikan dia dengan Tuhan seperti sahabat, Bu. Ada juga, itu nanti kembali ke persepsi masing-masing, memahami Tuhan itu sendiri, Bu. Itulah yang akan diekspresikan sama dia nantinya. Kalau dia menganggap Tuhannya, dia zat yang maha agung, maha kuasa, ya berarti dia seperti hamba kepada Tuannya gitu, Bu. Iya. Itu nanti akan jadi ekspresinya sebetulnya. Ada orang yang memanggil Tuhan atau memohon kepada Tuhan dengan panggilan Bapa, ada nggak, Bu? Ada. Wahai Bapa di surga. Kenapa nama dipanggilnya Bapa gitu, Bu? Benar-benar Bapa apa hanya ekspresi, Bu? Ekspresi sih, Pak. Iya, mengekspresikan, memposisikan dia sebagai anak. Mau meminta kepada seorang bapak kan itu. Dengan asumsi ya kalau bapak kan pasti ngasihlah sama anaknya kan gitu. Atau seperti hamba kepada tuannya gitu. Iya. Hamba kepada tuannya, bisa begitu, Bu. Itu nanti ada beberapa gini, nanti bagiannya Pak, kedudukan manusia di hadapan Allah, Bu, gitu. Nanti ada. Jadi ada sebagai hamba, ada sebagai kekasih. Nah, contoh kekasih itu gini. Ini mundur satu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah? Sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Kekasih atau kesayangan. Khalilah itu kekasih, Bu. Ibu bisa bayangkan nggak bagaimana dua orang kekasih, dua orang saling berkasih sayang, Bu, kekasihnya. Bagaimana sikap kita kepada kekasih kita, gimana, Bu? Nah, di ayat ini dikatakan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Kesayangan, bukan hambanya, bukan budaknya, bukan anaknya gitu, Bu. Kekasih gitu. Nah, berarti kan sikapnya kesayangan akan menjadi berbeda ketika memposisikan si hamba itu menjadi hamba gitu. Atau menjadi anak, atau menjadi budaknya, atau menjadi apanya, akan berbeda gitu. Nah, kekasih itu kan udah lain lagi perlakuannya, Bu. Pasti seorang kekasih tidak akan mungkin menyakiti kekasihnya gitu. Seorang kekasih tidak akan mungkin ingin jauh dari kekasihnya, tidak akan mungkin mengecewakan kekasih. Jadi kekasih itu gimana ya? Inginnya memberi menggembirakan, maunya menyenangkan, maunya memberikan bahagia kan gitu. Masalah dianya disakiti urusan berikutnya nanti. Ya. Ini ada posisinya sebagai khalifah di hadapan Allah, khalifatullah namanya. Ada khalilullah, ada ibadur rahman gitu. Ibadur rahman tuh hamba sang Rahman gitu. Macam-macam lagi, macam-macam. Ada yang menganggap musuhnya, Bu. Ada orang memposisikan diri musuh gitu, musuh Allah gitu. Ada, Bu. Membenci gitu. Oh, ada, Pak. Ada. Ada musuh Allah, ada, Bu. Nah, coba mau tahu nggak contoh musuh Allah, Bu? Jadi dia memposisikan diri sebagai musuh gitu, bukan hamba, bukan kekasih, Bu. Ada. Oke, nanti ya ceritanya. Jadi apa tadi ceritanya? Allah Maha meliputi segala sesuatu. Kalau dia Maha meliputi segala sesuatu, berarti antara Allah dengan makhluknya, termasuk manusia, itu tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Karena dia meliputi. Nah, sehingga dikatakan dia lebih dekat. Lebih dekat. Surat 2, 186 ya. Nah, tadi betul. Jadi kalau ketika kita berdoa, itu namanya apa ya? Kan dia dekat. Kenapa kita mesti meminta kan? 186. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka bahwasanya aku adalah dekat. Aku adalah dekat. iya, sedekat apa, Pak? Buat leher. Dia meliputi gitu. Aku ini Ya. dekat gitu ya. Terus Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. ini sebetulnya ayat ini menyatakan sebuah permohonan, apa menyatakan sebuah pertanyaan atau apa, Bu? Pernyataan. Coba lihat. Apabila hamba-hambaku bertanya. Tanya tuh ini soal, Bu. Wa idza sa'al. Sa'ala itu soal artinya. Apabila hambaku bertanya, bersoal, soal ya. Soal itu bertanya artinya. Aku akan jawab. Diartikannya mengabulkan. Ujib itu artinya apa? Aku akan jawab. Jadi ayat ini berbicara tentang soal jawab. Permohonan doa. Bukan, soal jawab, Bu. Ini yang pertama dulu, nanti ada doa berikutnya. Jadi yang pertama dinyatakan kan tentang soal nih. Ya. Apabila hambaku bertanya. Berarti kan cerita soal nih. Jawabnya. Nah, maka aku akan jawab. Ya. Aku adalah dekat. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, soal nih. Ya. Jawablah gitu. Jawablah. Aku adalah dekat. Aku dekat. Sebetulnya ini terjemahannya nggak ada nih. Wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepadamu hambaku. Ani tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Makanya ketika dia bertanya, ujibu, pasti aku akan jawab. Gini. Kan tadi disampaikan bahwa Allah maha meliputi segala sesuatu. Karena dia maha meliputi segala sesuatu, berarti tidak ada jarak. Nah, tidak ada jarak dengan kita. Karena dia meliputi, termasuk meliputi diri kita. Ketika kita bertanya kepada Allah, bertanya kepadanya, dia ada di mana, Bu? Kan dekat. Kan dekat ya? Dekat. Nah, sehingga ketika kita bertanya, dia jawab nggak? Iya. Jawab. Nah, apakah terjadi dalam diri kita soal jawab dengan dia? Ya, tidak interaktif seperti manusia, Pak. Itu pertanyaannya, Bu. Jika kita menganggap, merasa bahwa Allah meliputi dengan segala sesuatu dan tidak ada jarak antara Allah dengan sesuatu, terus kita juga meyakini bahwa Allah dekat dengan diri kita, maka lakukanlah gitu loh, Bu. Seringlah lakukan apa bahasanya? Bersering-seringlah berdialog soal jawab dengan dia. Kenapa? Karena janji Allah, kalau hambaku bertanya, pasti aku jawab gitu loh. Betul nggak? Nah, masalahnya si hambaku itu nggak pernah nanya kepadaku gitu, Bu. Ya iya, dia nggak nanya, aku jawabnya di mana? Nggak ada pertanyaan. Nah, ketika kita bertanya kepada Allah, Allahnya amat dekat dengan diri kita, Bu. Jawabannya di mana, Bu? Kita sendiri. Sebetulnya jawabannya ada di dalam diri kita juga sebetulnya. Dalam diri kita. Nah, pernah nggak ada dialog dalam diri kita, Bu? Pernah nggak ada dialog dalam diri kita? Jadi kita ngomong sendiri, jawab sendiri gitu, Bu. Pernah nggak? Sering dong. Nah, itu kan dialog dia dengan aku dengan dia dengan aku sebetulnya, Bu. Iya. Hanya masalahnya banyak orang yang nggak peka itu. Kadang-kadang suka mengabaikan itu, Bu. Lagi sendiri. Kalau enggak dari mana datangnya? Ya makanya kan ilmu juga dari Allah gitu kan, ide dari Allah gitu. Nah, makanya Bu, untuk gini, ada orang yang bersengaja meluangkan waktu menyendiri.
apakah semedi, apakah meditasi, apakah tafakur, apalah namanya, Bu ya. Iya. Sebetulnya bukan menyendiri ingin sendiri, Bu. Tetapi menyendiri hanya ingin berdialog, bertanya jawab dengan dia gitu loh, Bu. Ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, Maryam, orang-orang yang tercerahkan, Bu, si Buddha segala macam itu kan, dia menyendiri, menyepi, gitu kan, untuk berdialog dengan Tuhan. Para wali dulu ke guanya bukan sendiri untuk menyendiri sebetulnya, tapi menyendiri untuk tadi berdialog dengan dia tadi, Bu, yang ada di dalam dirinya sebetulnya. Nah, cuman kan kebanyakan kita takut sendiri, takut kesepian kalau sendiri, itu nggak, Bu? Iya. Orang-orang dulu sengaja menjauhkan diri dari lingkungan. Sekian hari pergi kemana, menyendiri gitu. Nah, kita sekarang udah sendiri malah ketakutan. Pengen rame gitu, Bu ya. Betul nggak, Bu? Padahal ini kesempatan baik buat kita menyendiri untuk tadi berkomunikasi dengan Tuhan. Orang mah susah ingin nyendiri, Bu. Udah sendiri pengen rame lagi. Ingin rame nggak ada teman lagi. Udah. Manusia tuh aneh, Bu. Manusia tuh aneh. Ya. Jadi orang Hindu, orang Buddha zaman dulu itu menyendiri gitu. Untuk tadi, untuk melakukan komunikasi dengan Tuhan yang dia yakini tadi, Bu. Ya, kenapa para wali dulu makamnya banyak di gunung, Bu? Kenapa? Berarti kan mereka menyendiri kan gitu. Iya. Gitu. Nah, berikutnya Puasa Maryam aja kan? Ya, Maryam menyendiri, Zakaria juga menyendiri. Nabi Muhammad suka menyendiri nggak? Iya. Nabi Muhammad suka menyendiri ke Gua Hira, Bu. Ngapain coba sendiri? Untuk ini. Supaya terjadi tanya jawab antara dia dengan Tuhannya. Nah, ini kalau nggak dilatih, kan nggak bisa, Bu. Ya mungkin dalam 24 jam, setengah jam kita menyendiri aja, nyepi. Tapi dialog ya sama Tuhannya ya gitu. Di dalam dirinya gitu. Lama-lama makin nambah jadi 1 jam. Lama-lama jadi senang menyendiri, Bu. Jadi apa namanya bahasanya ya? Ya kita masih suka rame-rame sama orang lain sih ya. Nah, di ayat berikutnya kalau sama Pak Iit nggak apa-apa, Pak, rame-rame. Kan belajar. Iya, karena ini rame-ramenya belajar masalahnya. Asal jangan rame-rame gosip aja ya. Aku mengabulkan permohonan yang berdoa. Nah, ini ada kata da'an. Da'wata da'i idza da'an. Nah, dakwah itu artinya menyeru, Bu. Menyeru, mengajak, memanggil, memohon, Bu. Dakwah namanya. Dan Allah juga akan mengabulkan doa. Doa itu seruan. Nah, apakah doa juga berarti minta? Iya, menyeru gini. Ibu menyeru sesuatu. Hei, gitu. Tolonglah. Itu kan nyuruh, Bu. Cuman ada yang minta tolong kalimatnya merintah. Ada yang minta tolong kalimatnya halus kan? Sama. Ketika ibu berdoa kepada Tuhan, sebetulnya, Bu, ada makna menyuruh nggak, Bu? Sebetulnya kalau dimaknai itu bisa juga sih, Pak. Kan nyuruh gini. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki. Kan nyuruh Allah ngasih rezeki ke kita. Iya, betul. Seakan-akan Allah tidak memberi rezeki gitu nggak, Bu ya? Nah, ketika posisi kita seperti kekasih, Bu, ada permintaan nggak kepada kekasih nyuruh-nyuruh? Enggak. Kalau kekasih itu inginnya membahagiakan aja. Tolong dong, begini, tolong dong. Ya, bukan kekasih namanya, Bu, kalau begitu. Ini masih hamba namanya, Bu. Ini masih hamba, kalau masih minta, masih seterusnya. Tapi tidak salah berdoa juga gitu. Nah, yang di sini bukan diperintahkan, tersirat adalah bertanya. Ketika hambaku bertanya, pasti aku jawab. Maka lakukanlah soal jawab tadi, Bu. Tetapi di sisi lain, Allah juga akan mengabulkan doa permohonan orang yang jika memohon kepadaku. Kenapa? Karena aku ini Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Kamu mau minta, aku kasih juga gitu. Kalau lihat sisi Tuhannya, Tuhan tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kamu minta, aku kasih gitu. Mau minta apa sih gitu. Nah, tetapi orang yang memposisikan dirinya kekasih, udah lain ceritanya, bukan meminta, ingin membahagiakan aja yang ada gitu.
Tidak ada lagi permintaan lah bahasanya gitu. Karena dia kenapa? Dia sudah memenuhi semua kebutuhanku gitu. Oke, jadi Banyak yang nganggap Tuhan itu sebagai jongos, apa-apa minta, itu kan. padahal kita sudah diberikan semua fasilitasnya sebetulnya. Tinggal kita olah saja. Ya gitu. Jadi ini satu, bahwa Allah meliputi segala sesuatu sehingga tidak ada jarak antara Allah dengan makhluknya. Nah, di ayat ini juga dikatakan ya kalau hambaku bertanya, pasti aku jawab. Kenapa? Aku sangat dekat gitu, lebih dekat daripada urat lehernya gitu. Berapa? 50:16 ya. 50:16. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lebih dekat dari urat leher, mau pergi kemana gitu. Nah, berikutnya adalah bahwa Allah itu tadi apa? Tempat bergantungnya segala sesuatu. Allahus Somad. Karena dia tempat bergantung segala sesuatu, maka segala sesuatu, semua makhluk, baik di langit maupun di bumi, maupun di antara keduanya, semuanya bertasbih kepada Allah gitu bahasanya. Suratnya 57 ayat 1 ya. 57:1. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Semua yang di langit, semua yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Apa arti bertasbih Bapak Ibu? Beredar, beraktivitas. Ya, bertasbih tidak hanya mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah itu baru ucapannya. Bertasbih, sabaha, artinya tadi mengarungi, merenangi, berada di dalam trek gitu ya. Seperti tadi ikan di dalam air. Ikan di dalam air bertasbih. Ketika burung mengepakkan sayapnya, dia juga bertasbih. Kereta api selama dia berada di relnya itu bertasbih. Planet, bumi, bulan, matahari, bintang, ketika dia beredar di garis edarnya, maka dia disebut sebagai bertasbih. Bertasbih kepada Allah. Allah yang tadi meliputi segala sesuatu. Ya, jadi mengarungi, merenangi, menyelami, atau terselimuti. Apa yang di langit, di bumi, semuanya bertasbih. Mengarungi, merenangi, terselimuti oleh Allah. Gitu bahasanya. Nah, satu lagi pernyataan tentang Allah, ini yang memang perlu puasanya berhari-hari nih untuk memahami ayat ini, Pak. Coba lihat 24, 35. Agak susah memahami ini. Nah, ini susah-susah gampang, Bu Buli. Kalau ini lebih banyak susahnya. Nah, kalau yang ini susah gampang. Lebih banyak susahnya. Ya, kenapa? Karena kalimatnya banyak metafora ini. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang, seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Coba bagaimana, Bu? Apa maksud ayat ini, Bu? Susah nih, Pak. Yang ini susah gampang.
Susah. Baik aja yang jawab. Allah, cahaya, langit, bumi. Ini kata kuncinya dulu ya. Nah, dicatat kata kuncinya dulu. Allah. Ini kan lagi ngejelasin Allah kan? Ya. Allahu nur. Allahu nur. Satu kalimatnya. Allah adalah nur. Yang kedua, perumpamaan. Cahaya Allah seperti sebuah lubang. Sebuah lubang. Miskat. Miskat, Bu. Arabnya miskat. Jadi ada nur, ada miskat. Diartikannya sebuah lubang. Terus, lubang tak tembus ya. Lubang tak tembus itu artinya miskat. Yang di dalamnya ada pelita besar, misbah. Jadi ada nur, kata kuncinya. Allah itu nur. Nurnya seperti miskat. Di dalam miskat itu ada misbah. Misbah diartikannya pelita besar. Oke. Miskat udah, misbah udah. Kemudian al-misbahu fi zujajah. Si misbah itu, pelita itu di dalam kaca. Kaca nih, juzajah namanya. Ada kata kaca. Nih kata kuncinya kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Si juzajah itu, si kaca itu seakan-akan bintang. Bintang, Bu. Nah, bintang. Zurriyun seperti mutiara. Ada kata zurriyun, mutiara. Oh, banyak nih kata kuncinya. Ada nur, kemudian ada miskat, ada misbah, misbah di dalam zujajah, kaca, juzajah seakan-akan bintang, kaukab. Ditulis kaukabnya dulu, kaukab. Kaukab itu bercahaya. Ada berapa kata kunci itu? Nah, sekarang coba terjemahin. Karena berikutnya sama kan? Yang banyak berkahnya. Pohon zaitun. Ya. Zaitun udah paham. Itu kata kunci tadi. Allah adalah nur, nurnya seperti miskat, miskatnya di dalam misbah, misbahnya di dalam kaca, kacanya seperti bintang. Nah, coba maknanya. Nur itu artinya, Bu. Arti nur itu adalah sinar. Cahaya. Kemudian suasana, cahaya, penerangan, penyinaran, apalagi nyala api, lidah api, jernih, bersih, jelas, kosong. Ya, arti nur ya. Apalagi cerah, tegas, gamblang, Bu. Ya. Banyak arti nur ya. Nah, di dalam salah satu arti nur ada kata apa tadi? Ada artinya kosong, ada nggak? Kosong, jernih, bersih, jelas, bening, cerah, Bu. Nah, salah satu artinya adalah cahaya. Jadi cahaya itu salah satu arti dari nur itu. Allahu nur. Nur artinya cahaya, nggak salah. Tapi arti yang lainnya banyak ternyata. Bisa berarti suasana, bisa berarti jelas, kosong, jernih, bersih, bening, cerah, terang, Bu. Cahaya juga kan berarti? Ya. Terang seperti kaca. Kalau diterjemahkannya, Allah yang. Allah yang. Nah, nurnya terjemahin. Allah yang. Apa kalau dijadikan kata kerja jadi apa? Nah, Allah yang menerangi gitu. Allah yang tadi menyinari, yang memberi cahaya, yang membersihkan, yang jernih, yang menjernihkan gitu. Macam-macam. Kalau diartikan nur, langit, bumi. Nah, nurnya itu seperti miskat gitu. Nurnya itu seperti miskat.
Miskat itu secara bahasa artinya mengadukan, membentangkan, memaparkan, menyebutkan, menerangkan, menjelaskan, menerima pengaduan, kemudian mengadu kepadanya, Bu. Nah, salah satu arti lain, miskat itu adalah lampu atau lubang yang tak tembus. Lampu yang disimpan di dalam lubang, tapi lubangnya tidak tembus. Kayak lubang doang gitu, tepat nyimpan lampu, namanya miskat, Bu. Jadi sinarnya kemana-mana. Jika Allah itu nur, nurnya seperti miskat. Miskat itu artinya tadi tempat mengadu, tempat untuk menerima, tempat untuk apalah gitu ya. Salah satu artinya adalah lubang tak tembus. Miskat. Miskat itu, nah di dalam miskat, lubang tak tembus, ada misbah. Ada pelita besar. Apa arti misbah, Bu? Misbah itu bisa berarti, kalau orang habis sekolah itu, ada upacara pemberian ijazah, Bu. Wisuda. Wisuda. Itu arti misbah juga. Upacara pemberian ijazah misbah. Kemudian kesempatan juga misbah. Bantuan misbah. Gerak yang mengejutkan misbah. Fajar di pagi hari itu juga misbah, Bu. Kemudian sinar di waktu fajar juga misbah. Waktu subuh ketika merekah sinar fajar, makanya jadi subuh. Subuh tuh di situ ada misbah, Bu. Matahari mulai bukan fajar ya. Itu juga misbah. Arti lain misbah itu menyingsing. Menyingsing, memulai, menghidupkan, memulakan, kemudian memberi kesempatan, mulai jelas, mulai terang gitu. Allah yang makanya ada kurungan pemberi cahaya. Allah yang memberikan penerangan, cahaya, dan seterusnya tadi, Bu. Kepada langit bumi. Nah, perumpamaan nur itu seperti miskat, lubang tak tembus, di dalamnya ada pelita yang menerangi tadi gitu. Emang susah digambarkannya ya. Kemudian pelita itu dalam kaca, juzajah bahasa Arabnya. Pelita itu di dalam kaca. Juzajah. Juzajah itu artinya cermin, Bu. Cermin lah. Jadi ini contohnya apa, lampu mobil kan? Itu kan lampu. Di belakangnya kan ada apa tuh? Ada cermin kan? Sehingga ketika lampu itu menyala, itu kan lebih terang lagi kan, bisa nyorot kayak senter gitu. Itu namanya juzajah, Bu. Jadi lampunya misbah di dalam lubang, lubangnya tak tembus, terus ada kacanya. Di depannya ada cermin, sehingga si lampunya bisa memberikan sinar yang lebih terang gitu. Jadi sinarnya jadi memancar kemana-mana, atau lebih fokus bisa. Ya seperti lampu di kendaraan tuh, kan lampunya di dalam, tapi tak tembus kan. Di belakangnya ada cermin, di depannya juga ada kaca yang bisa memantulkan sinar tadi. Gitu. Nah, si juzazah itu seperti kaukab. Az-zujajah itu seperti kaukab. Ketika lampu tadi nyala, nah dari kaca tadi seperti bintang-bintang tuh makin cemerlang gitu. Kaukab itu bintang bersinar artinya. Juga bisa berarti lintang. Lintang, bintang gitu. Atau ada namanya bintang siroya gitu, bintang suroya gitu, berkelip-kelip gitu. Jadi makin cemerlang gitu. Nah, ini Allah digambarkan seperti itu. Allah cahaya langit bumi, perumpamaan cahaya seperti miskat, di dalam miskat ada misbah, di dalam misbah ada kaca. Kaca itu seperti bintang bercahaya. Dan seterusnya. Nah, di ujung ayatnya ada kalimat cahaya di atas cahaya berlapis-lapis gitu. Nah, ada orang bertanya, apakah Allah itu cahaya? Nah, itu Bu, ini pertanyaan yang rada-rada sensitif. Apakah Allah adalah cahaya? Atau Allah yang
Bercahaya. memberi cahaya gitu. Nah, sehingga di dalam terjemah dikasih ini kan? Kenapa di dalam terjemahnya ada kalimat ini, Bu? Pemberi, karena ini riskan. Kalau tidak diberikan kalimat ini, Allah pemberi, kalau langsung Allah cahaya. Oh, jadi Allah itu cahaya gitu ya. Bisa nggak begitu pemahamannya, Bu? Bisa. Atau Allah yang memberi cahaya. Pak Iip, Ya. khusus untuk ayat ini ya, Pak. Iya. Saya mencoba memahaminya itu gini, bahwa Allah memberi cahaya dan seterusnya tadi, apalagi cahaya yang bisa dipantulkan karena seperti cermin, ada cermin gitu. Iya. Saya kira ini akan kita dapat atau Allah akan memberikan, tetapi mestinya ada upaya tertentu ya Pak, harus dengan usaha. Iya, betul. Sehingga Allah ini betul-betul memberikan cahayanya kepada kita. Apalagi di sini dikatakan bahwa mana itu tadi, Allah akan membimbing tadi yang di bawah itu tadi. Di bawahnya. Ya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Jadi Allah itu tidak begitu saja menjadi cahaya, apalagi cahaya yang terang, cahaya yang tadi memberikan cermin kepada kita, ketika kita tidak melakukan apapun atau kita tidak menginginkan datangnya cahaya itu pemahaman saya. Keliru enggak ya Pak ya? Iya. Sebab memang ini tadi agak sulit gitu memahaminya. Dengan ada pohon zaitun dan sebagainya. Itu saya mengartikannya begitu, itu keliru enggak ya? Sebab kita ini kan sebenarnya sering mencari gitu Pak ya, untuk memahami sesuatu secara jelas. Tetapi tadi dengan ada proses seperti apakah itu merenung, kontemplasi, atau kita bertanya terus itu, saya kira di situ mungkin kita sedang mencari cahayanya Allah yang itu, gitu. So nggak bisa kan Allah tuh meskipun Dia adalah cahaya, tetapi kan dikatakan seperti di dalam kaca, gitu ya. Kaca ada bintang seperti mutiara itu. Kalau menurut saya kok nggak semudah itu gitu kita mendapatkannya. Iya. Ya tadi itu saya artikan gitu loh Pak. Maaf kalau salah. Susah gampang. Iya. Saya kadang-kadang suka gini, tiba-tiba, aduh, saya tahu nih, saya dikasih cermin nih oleh Allah. Saya dapat cahaya. Jawaban terhadap hal-hal yang sering saya pertanyakan tentang diri saya, tentang apa gitu Pak. Atau tentang sesuatu yang mengganggu saya. Nah, itu kan sebetulnya saya menghendaki cahaya dari Dia, gitu. Betul. Iya. Iya. Gini, terus saja gini. Ada sesuatu yang memang tidak cukup disampaikan dalam bentuk teori, Bu. Iya. Hal itu mesti langsung dialami. Iya, betul. Nah, dengan mengalami itulah baru kita mengerti. Tetapi si pengertian tadi nggak bisa dibuat dalam sebuah nggak bisa diutarakan gitu, Bu. Nggak, itu dirasakan betul terdalam gitu loh, Pak. Nah, ada kisah. Jadi satu ketika ada seseorang, samalah seperti gini. Ada seorang syekh. Syekh itu anak seorang guru besar, Bu. Dia punya universitas ceritanya. Ini kan di Mesir. Nah, syekh tadi sedang menerangkan ayat ini. Nah, ketika dia menerangkan ayat ini, di belakang ada yang nyeletuk. Di belakang si pendengarnya nyeletuk. Ya. Apakah Anda sudah mengalami ayat itu? Ya. Si Syekh terkejut, Bu.
Kaget dia. Karena dia juga baru sebatas teori. Kalau didefinisikan teorinya, cahaya teorinya begini, terus perumpamaan. Ini kan teori digambarin gitu. Nah, seorang tadi nyeletuk, apakah Anda sudah mengalami ayat itu atau hanya baru teori? Nah, orang tadi terus pergi, Bu. Apa yang terjadi? Saya tadi langsung berhenti dari ceramahnya dan dia pamit dari universitas punya ayahnya tadi dan mencari orang tadi, Bu. Dan dicari orang tadi, ketemulah orang tadi dan dia berguru ke orang tadi. Orang itu yang dikenal sebagai Jalaluddin Rumi, Bu. Sebagai apa, Pak? Jalaluddin Rumi. Pernah dengar namanya? Dan akhirnya Rumi mencari orang tadi untuk berguru hanya ingin mengalami ayat ini aja. Ya. Nah, makanya nanti dalam teorinya Rumi kan punya tarian tadi, Bu. Itu ekspresi sebetulnya. Ekspresi bagaimana menggambarkan, mengekspresikan betapa Allah itu sangat-sangat luar biasa dan seterusnya gitu. Dan itu belum mewakili sebetulnya. Walaupun pada akhirnya Rumi memilih menjadi sufi kan, bukan menjadi guru besar gitu, Bu. Menjadi sufi akhirnya kan dia memilih. Nah, dia tertarik dengan tadi, bukan tertarik, terpukul sama pertanyaan si jemaahnya tadi, apakah Anda sudah ngalamin ayat itu atau hanya baru teorinya gitu. Kaget. Jadi ayat ini memang sulit untuk bisa dipahami jika tidak mengalami. Ayat ini harus dialami. Gitu. Ya mungkin saya mencoba memahami secara sederhana gitu ya, Pak ya. Ya. Secara pemikiran saya yang sederhana, sebab kalau tidak seakan-akan kita tidak akan pernah menemukan cahayanya gitu ya, Pak ya. Iya, seakan-akan. Padahal di bawah ada kesempatan nih. Tetapi kalau kita betul-betul kadang-kadang kita tidak secara dengan usaha besar mencari, tetapi ada pengalaman yang sangat pengalaman itu harus sampai ke hati betul, Pak, menjadi pengalaman kita gitu dan seperti mendapatkan cahaya itu gitu loh. Iya. Gitu. Itu ya saya susah menceritakannya karena saya kira setiap orang pernah ya mengalami ada pengalaman mengalami hal ini walaupun tidak sehebat atau sedalam yang tadi Pak Iip contohkan ya seperti Rumi itu tadi, tetapi saya kira iya ada satu ya Pak Iip tadi waktu tanya apakah saya mau tanya ayat-ayat yang sebelumnya tadi panjang sekali itu Pak yang bahwa Allah punya tangan, ada wajahnya, bisa dilihat, dan sebagainya. Saya tuh mengartikannya gini, Pak. Ini buat saya sendiri ya. Iya. Saya lalu mengatakan bahwa saya itu merasa seperti ada di dalam, apa ya Pak, saya itu seperti tenggelam, seperti terselubung, atau apa ya maksud saya itu tadi ya, saya mau bilang. Terselubungi. Ya, saya seperti tenggelam, ya di dalam Allah itu sendiri gitu loh Pak. Itu tadi saya mencoba mengartikan itu, saya merasa gitu dimanapun, kapanpun, ya saya ada di dalamnya gitu Pak. Betul, ya. Sebab itu ada kisah Dewa Ruci mencari Tuhan, Bu. Dia Dewa Ruci jalan. Dewa Ruci ya. Dewa Ruci pernah dengar ceritanya, Bu? Iya, Dewa Ruci. Dewa Ruci mencari Tuhan. Ya, sebetulnya mencari dirinya sendiri kan ujung-ujungnya. Iya. Akhirnya dia ketemu dirinya sendiri. Kayak tadi betul. Jadi ketika kita mencari Tuhan, padahal kita di dalam Dia sebetulnya, Bu. Nah, itu saya pikir itu pengertian yang saya rasakan. Ya saya di mana-mana saya ada di dalamnya Dia di gitu. Dalam Dia gitu. Selalu bersama Dia gitu loh, Pak. Sekaligus Dia ada di dalam. Betul. Jadi mau menoleh kemanapun, mau bicara dengan apapun, ya, itu sebetulnya kita di dalamnya gitu dan Dia di dalam kita. Karena tadi kan tidak berjarak. Berjarak, betul. Tidak berjarak. Lalu apapun Dia tahu.
Dan di mana-mana ada gitu. Ya udah kita tenggelam di dalamnya sebetulnya gitu. Betul, betul. Ya itu yang saya simpulkan sendiri gitu loh Pak dari ayat yang tadi banyak sekali tadi itu. Iya. Panjang sekali. Nah, kalau gitu ya gimana, kita mau nggak mau ya ada di dalam dia dan dia ada bersama kita. Bersama gitu. kita. Iya. Tapi kita tidak di mana-mana, Bu Dewi. Tapi kalau kita ikut bersatu dengan dia, kita ada di mana-mana jadinya kan? Kalau Iya. sekarang kita belum ada di mana-mana, kita di sini aja. Karena Loh, belum bersama enggak, dia. Maksud Karena belum saya bersama dia. dimanapun kita di dalam kehidupan ini, di dunia ini, di alam ini, sebenarnya kita bersama dia gitu loh. Iya. Bukan saya tuh ada di mana-mana, bukan. Kemanapun saya pergi, mau saya duduk, mau berdiri. Karena tadi ya, kalau dikatakan duduk di arsi gitu ya, yang tadi seperti bersemayam di arsi. Bersemayam di arsi. Tetapi sebenarnya tidak di kursi itu sendiri aja, karena tadi tuh ayatnya bunyinya dia apa Pak ya? Meliputi segala sesuatu. Bukan cuma itu tadi. Ada yang dan ya, yang awal, yang akhir, yang zohir, yang batin, bukan itu? Ya, gitu. Jadi bisa melihat semuanya, merasakan semuanya apa? Ya siapa lagi gitu? Siapa lagi? Ya, betul, Allah itu nggak bisa digambarkan seperti apa, bagaimana atau apa. Kalau saya nggak bisa menggambarkannya. Iya. Pak Iip, iya Ibu. Boleh nggak bertanya saya? Iya, silakan Arsi Ibu. itu ada yang mengatakan seperti air. Jadi bukan duduk dalam pasif, tapi dia mengalir kemana-mana. Jadi duduknya itu seolah-olah seperti air, ada di mana-mana dan tidak bisa kita menoleh kemanapun air. Makanya ada perumpamaan tadi seperti ikan di dalam laut. Dalam lautan. Itu apa benar begitu? Apa pemahamannya? Ya, kalau kita lihat ayat, ada ayat yang menyatakan arsinya di atas air gitu, Bu. Nah, 11 ayat 7. Kan tadi Allah bersemayam di atas arsi. Iya. Arsinya di atas air gitu. Iya. Karena kan gini, jadi faktor pembentuk arsi adalah air gitu maksudnya. Jadi semua arsi, semua bangunan di alam semesta itu pasti ada unsur airnya gitu. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arsinya singgasananya di atas air. Ini terjemahnya gitu. Oh begitu Pak. Bukan seperti air. Memang arsinya itu di atas air gitu. Nah, karena kalau enggak kita juga karena kalau saya ingat prinsip psikologi Eastern Psychology Timur itu yang mengatakan bahwa kita ini seperti air, jadi mengalir. Kalau ada batu ya liwatin aja, jangan berusaha memecahkan, tapi kita ikut. Itu barangkali itu juga filsafat dari Cina itu begitu. Ya. Tadi saya sampaikan di awal, ya biar mengalir saja gitu. Jadi seperti air saja ngalir. Ada batu jangan dipecahin, ya tinggal nyari jalan lain aja keluar. Nah, makna lain dalam buku kepribadian psikologi itu saya baca memang kalau Eastern Psychology begitu. Psikologi ini ketimuran. Iya. Betul. Kalau lihat ayat yang lain, kalau dikatakan arsinya di atas air gitu kan. Air ini kan sumber kehidupan. Betul. Nah, surat 21 30. Ada kalimat ini. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ya. Segala sesuatu yang hidup dijadikan dari air. Allah bersemayam di arsinya di atas air.
Air begitu. adalah sumber kehidupan. Jadi Betul. Allah itulah sumber kehidupan itu sendiri sebetulnya. Di mana ada kehidupan, ya di situlah ada Allahnya di situ, Bu. Makanya Makanya itu Allah itu dekat ya Pak. betul. Makanya kenapa tadi lebih dekat, Allah meliputi segala sesuatu. Ya bagaimana tidak meliputi gitu. Segala sesuatu dari air sumber kehidupan, Allah di atas itu, di atas segalanya tadi gitu. Iya. Seperti itu Terima sih. kasih. Iya. Karena takutnya kalau kita berpikir seperti ada kursi di langit gitu, dia duduk di situ. Nah, itu kan pikiran sederhana kita kan jadi ngebayangin. Iyalah, masa konkret begitu. Nah, makanya ada koridor tadi, ada koridor di 42 ayat 11, dia tidak seperti apa-apa. Ya. Maknanya ya jangan dibayangkan begitu. Dia tidak seperti, tidak ada sesuatu pun serupa dengan dia. Berarti ya kita nggak bisa membayangkannya itu. Atau gini, jangan kau bayangkan seperti itu. Kalau kamu membayangkan dia seperti raja duduk di singgasana, berarti Allah serupa dong, kan gitu. Sementara dia tidak serupa dengan apapun. Ya, kalau kita tidak mengerti baca arsi itu apa kan, diksinya itu apa, susah. Karena itu kita belajar. Betul. Arsi itu salah satu. Betul. Arsi itu salah satu artinya bangunan, Bu. Bangunan, arsitek, arseton gitu. Jadi arsi bermakna bangunan alam semesta dari yang kecil sampai yang besar gitu. Iya. Makanya segala sesuatu itu adalah arsi sebetulnya. Allah di atas arsi. Berarti Allah menguasai semua arsi. Arsinya di atas arsinya di atas air. Air sumber kehidupan. Artinya singgasananya itu ya di mana-mana. Iya, langit, bumi beserta segala isinya gitu. Dan Allah menguasai itu gitu. Sehingga tidak bisa lepas antara kita dengan Allah. Iya. Nah, jadi tadi betul nggak ada jarak lah Bu ya. Gitu. Tapi jangan dibayangkan Allah seperti ini itu gitu. Kenapa? Karena ada ayat ini. Dia tidak serupa dengan apapun. Jangan diserupakan kepada sesuatu gitu. Ini yang sifatnya memberikan kayak guidance gitu Bu ya. Ya gitu, kayak koridor lah. Ada ayat lain yang tidak boleh dilanggar juga. Nah, untuk mengenal Allah Bapak Ibu, kita akan masuk pertemuan berikutnya, bagian keempat, metodologi. Metodologi mengenal Allah gitu. Sebagai sebuah keilmuan ya. Karena akhirnya kan kita mesti ngalamin sebetulnya. Tapi ada metodologi keilmuan untuk mengenal Allah tadi. Ya, ini kan bagian ketiga nih. Nah, nanti masuk bagian keempat. Kita akan coba untuk mempelajari metodologi secara ilmu pengetahuan untuk mengenal Allah. Ya, baik. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke cahayanya ya Bu ya. Amin. Dan tidak ada yang bisa memperkenalkan Allah kepada kita kecuali Allah itu sendiri. Iya, sendiri gitu. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan sebelum kita mati. Ya. Insya Allah, Pak. Kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.